Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di tengah keheningan, hanya ada istana hitam dan putih yang berdiri dengan tenang. Keagungan yang luar biasa terpancar darinya, membuat semua orang yang hadir tercengang. Arus dingin yang mengandung kekuatan dingin ekstrem itu ditekan dengan mudahnya. Sekalipun faktanya ada di depan mata mereka, mereka tetap merasa luar biasa dan seperti sedang dalam mimpi. Seorang penjaga Tian Xiu menelan ludahnya, yang memperlihatkan ekspresi ngeri di wajahnya. Sebelumnya, bahkan ketika banyak dari mereka bergabung, mereka hanya mampu melawan Liu Fei secara seimbang. Sekarang, dengan kekalahan Heng Bing, itu berarti pemuda yang ganas itu dapat dengan mudah menghadapi mereka. Ketika memikirkan hal ini, banyak pengawal Tian Sui tiba-tiba merasakan sedikit rasa takut di hati mereka dan langsung menggigil. Cukuangseng yang menginjak istana dewa dan iblis dengan ringan, dan cahaya hitam dan putih menyilaukan meledak. Terdengar suara pecah yang datang dari istana hitam dan putih itu. Heng Bing memuntahkan darah, dan nafasnya pun semakin lemah. Raut wajah Cukuangseng tampak tenang, namun begitu istana dewa dan iblis tak terbatas di bawah kakinya perlahan terangkat. Dan asap putih dingin yang tersisa mengepul keluar darinya. Bajingan kecil, beraninya kau melakukan hal buruk padaku. Heng Bing berkata dengan ekspresi terkejut dan marah ketika saat melihat Cukuangseng, yang di atas istana dewa dan iblis perlahan-lahan melaju ke arahnya. Cukuangseng hanya tersenyum ringan. Tatapan matanya sangat dingin. Aku berkata bahwa aku akan menggunakanmu sebagai hadiahku untuk Pangeran Tian Sui. Sebuah suara pembunuhan terdengar, dan sebelum Heng Bing bisa meraung, istana hitam dan putih yang besar itu dengan cepat runtuh dan menekannya ke dalam. Bajingan kecil, yang mulia putra mahkota tidak akan melepaskanmu. Suara Heng Bing yang putus asa terdengar dari dalam istana. Cukuangseng melambaikan lengan bajunya dan cahaya berkelip-kelip di atas kuil dewa dan iblis, menyebabkan Heng Bing yang ada di dalamnya menjerit dan kemudian langsung terdiam. Apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Ketika Liu Fei melihat Heng Bing tertekan, dia menatap para penjaga dinasti Tian Sui dengan mata dinginnya saat bertanya. Mendengar perkataan itu, Cukuangseng pun mengalihkan pandangannya. Hal itu langsung membuat para pengawal dinasti Tian Sui langsung ketakutan dan tidak berani langsung menatapnya. Melihat para pengawal Tian Sui yang telah kehilangan seluruh keberanian mereka, mulut Cukuangseng melengkung, membentuk lengkungan jahat. Lepaskan saja mereka semua. Melepaskan mereka semua, Liu Fei tercengang. Jelas dia tidak mengharapkan hasil ini. Dia mengerutkan kening lalu berkata, dalam hal ini, bukankah terlalu mudah bagi mereka? Cukuangseng menggelengkan kepalanya. Mereka hanya prajurit kecil. Bahkan jika mereka terbunuh, itu tidak akan mempengaruhi apapun. Dan jika mereka dibebaskan, itu akan membuat dinasti Tian Sui terkenal kan? Mendengar ini, Liu Fei langsung mengerti. Orang ini melakukan ini untuk memberikan tamparan keras kepada dinasti Tian Sui untuk menghancurkan reputasinya. Bagaimanapun, bahkan setelah mengirim pengawal Tian Sui, mereka masih berakhir dalam situasi yang memalukan. Ini adalah aib dan penghinaan besar bagi dinasti Tian Sui, yang memiliki status sangat dihormati di benua dewa dan iblis. Tetapi orang dapat dilepaskan, tetapi beberapa hal harus ditinggalkan. Cukuangseng tersenyum tipis, dan dia menghentakkan kakinya di istana dewa dan iblis. Cahaya hitam dan putih menyapu ke arah para penjaga Tian Sui. Wajah para penjaga Tian Sui langsung berubah. Sebelum mereka sempat melawan,
cahaya hitam dan putih itu dengan cepat menyatu ke dalam istana dewa dan iblis. Melihat ini, Liu Fei mengalihkan pandangannya ke arah pengawal Tian Shui, dan ekspresinya tiba-tiba dipenuhi ketawa. Pada saat ini, ada kekalahan yang jelas di kepala setiap Tian Shui. Tulisan ini diukir dengan kekuatan khusus, dan mustahil untuk menghapusnya dengan kekuatan mereka. Jika kamu membiarkan mereka kembali seperti ini, keluarga kerajaan Tian Shui akan menjadi gila. Liu Fei tersenyum sambil menutup mulutnya. Chu Guangsheng sama sekali tidak peduli. Bahkan jika seseorang mendekatkan wajah ke arahnya, dia tidak keberatan menamparnya dengan keras. Terlebih lagi, kali ini, orang yang menunjukkan niat membunuh kepadanya adalah musuhnya dari kehidupan sebelumnya. Hanya karena alasan ini, dia tidak akan pernah menyerah. Pergi. Dia mengangkat matanya dan menatap dingin ke arah penjaga Tian Shui. Teriakan menggelegar terdengar, menyebabkan banyak pengawal Tian Shui gemetar di sekujur tubuhnya. Mereka segera melarikan diri dengan panik. Meskipun mereka tahu bahwa melarikan diri kembali hanya akan membawa malu bagi dinasti Tian Shui, tetapi di bawah ancaman hidup dan mati, mereka tidak punya pilihan lain selain melarikan diri kembali. Chu Guangsheng melirik para penjaga Tian Shui yang melarikan diri dengan panik. Dengan lengkungan dingin muncul di sudut mulutnya. Pangeran Tian Shui kan? Kali ini dia ingin melihat apa yang mampu mereka lakukan. Dengan melarikan diri banyak pengawal Tian Shui secara panik. Hal itu menyebabkan kehebohan tidak hanya di dinasti Tian Shui, tetapi juga beberapa dinasti lain yang diam-diam memperhatikan masalah tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan jika dinasti Tian Shui mengarahkan pasukan elitnya, mereka tetap akan berakhir dalam situasi yang memalukan seperti ini. Bocah itu benar-benar kejam. Melepaskan para pengawal dinasti Tian Shui yang tanpa kehilangan semua semangat juang mereka. Sama saja dengan memberikan tamparan keras di wajah dinasti Tian Shui di hadapan seluruh kekuatan benua dewa dan iblis. Meskipun orang-orang dari dinasti lain ini berasal dari istana dewa dan iblis yang tak sama, mereka bertarung secara terbuka dan secara rahasia. Di antara mereka telah membentuk kebencian yang cukup besar di antara satu sama yang lain. Oleh karena itu, selama kepentingan mereka semua tidak terpengaruh, orang-orang dari 9 dinasti tidak akan pernah bersatu. Mereka hanya akan bersembunyi dan menertawakan kemalangan orang lain. Yang lebih buruk, mereka akan diam-diam menambahkan penghinaan atas luka. Sementara semua dinasti besar menyaksikannya dengan gembira, ada keheningan yang mematikan di dalam kota kekaisaran dinasti Tian Shui hari ini. Di dalam aula, para pengawal Tian Shui yang kalah berdiri dengan kepala tertunduk karena malu. Wajah mereka dipenuhi rasa ketakutan. Kali ini, bahkan jika mereka dapat menyelamatkan hidupnya, akhir mereka tidak akan baik. Di seberang orang-orang ini, seorang pemuda berbaju putih mengetuk pelan pegangan tangan berwarna ungu kemasan dengan jarinya. Suaranya tidak keras tetapi seperti palu berat, menghantam jantung para penjaga Tian Shui di bawah, menyebabkan keringat dingin mengucur di dahi mereka. Setelah sekian lama, pemuda berbaju putih itu berhenti. Suara ketukan itu tiba-tiba berhenti dan seluruh aula menjadi sunyi senyap. Angkat kepalamu. Setelah beberapa saat, sebuah suara tanpa emosi tiba-tiba terdengar, menyebabkan para pengawal Tian Shui mengangkat kepala dengan gemetar. Pemuda berpakaian putih itu memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia melirik kata kalah di kepala para penjaga Tian Shui dan cahaya dingin perlahan berkumpul di matanya. Hahaha. Kali ini aku benar-benar membawa kehormatan bagi dinasti Tian Shui kita. Terdengar tawa samar, tetapi membuat banyak pengawal Tian Shui takut untuk berlutut dan tidak berani mengangkat kepalanya. Melihat hal ini,
pemuda berbaju putih itu tampak tenang, tetapi senyum di wajahnya semakin lama semakin merekah. Beraninya kau membuat dinasti Tianshui kehilangan muka. Kali ini, aku akan secara pribadi mengambil nyawamu sebagai balasannya. Sebuah suara samar terdengar, dan niat membunuh yang dingin terpancar darinya, membekukan udara di seluruh aula. Di sebuah lembah yang tenang, dua sosok terbang dari kejauhan dan mendarat di samping sungai. Tempat ini bagus sekali. Chu Guangsheng melihat sekeliling dan berkata tersenyum tipis. Ocah, jika kau melepaskanku, Yang Mulia Putra Mahkota mungkin akan mengampuni nyawamu. Hebing diikat di sekujur tubuhnya, menatap Chu Guangsheng dengan ekspresi dingin saat berteriak. Mendengar ini, Chu Guangsheng meliriknya dan berkata sambil tersenyum datar. Jangan khawatir, kamu akan bertemu tuan mudamu. Jika kamu membuat marah Yang Mulia Putra Mahkota, kamu hanya akan bisa mati. Heng Bing mengancam. Cahaya dingin melintas di mata Chu Guangsheng dan dia menatapnya tajam. Aku tidak tahu bagaimana aku mati, tetapi jika kamu terus berbicara omong kosong, aku dapat mengirim tubuhmu kembali di dinasti Tianshui. Mendengar niat membunuh yang kuat yang terkandung dalam kata-kata itu, Heng Bing langsung tidak berani mengatakan sepatah kata pun. VR, jangan biarkan dia kabur. Ini hadiahku untuk putra mahkota Tianshui. Dia menoleh ke arah Liu Fi. Liu Fi mengangguk pelan dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri. Setelah mengatakan ini, dia diam sejenak, lalu berkata dengan wajah serius. Apakah kamu benar-benar telah memutuskannya? Chu Guangsheng mengangguk, mengembuskan nafas pelan saat berkata, sudah waktunya untuk menerobos. Pada saat ini, setengah bulan telah berlalu sejak pertempuran hari itu. Semua periode ini, kekuatan di dalam tubuhnya menjadi semakin kuat. Dan sudah ada tanda-tanda bahwa kekuatan itu bocor keluar dari tubuhnya. Dalam situasi ini, jika dia terus menekan dengan paksa, itu hanya akan menjadi bumerang dan menyebabkannya dia menderita. Apakah kamu yakin bisa mengatasi bencana tiga yin yang? Liu Fei berkata dengan raut wajah khawatir. Jika bukan karena aku, Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya lalu menyela. Keberuntungan dan bencana berjalan beriringan. Jika aku bisa bertahan dari bencana tiga yin yang ini, aku akan mendapatkan kekuatan 3 kali lipat. Jadi dengan kata lain, ini bukanlah hal yang buruk, tapi ini hanyalah tantangan. Mendengar ini, Liu Fei memaksakan senyum, tetapi hatinya terasa getir. Dia sebenarnya ingin menanggung malapetaka tiga yin yang demi Chu Guangsheng. Tetapi dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukan itu. Apapun yang terjadi, karena Chu Guangsheng sudah merasakan sebagian malapetaka yin yang atas dirinya. Jika dia berbalik dan menolong Chu Guangsheng lagi, itu hanya akan membuat kekuatan surga semakin marah. Dan itu akan menjadi malapetaka yang sesungguhnya. Jangan khawatir, kesengsaraan yin yang ini hanya akan membantuku. Chu Guangsheng terkekeh. Setelah selesai berbicara, dia tidak ragu lagi. Begitu dia menginjakkan tanah, ia bergegas keluar dan mendarat di puncak gunung. Orang ini gila. Hebing diam-diam merasa ngeri setelah mendengar percakapan antara keduanya. Kekuatan orang ini seperti orang gila. Dan berani menolong orang lain menanggung kesengsaraan yin yang. Chu Guangsheng tidak tahu apa yang dipikirkannya. Dia mendongak menatap langit. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi tajam. Kesengsaraan tiga yin yang ini, kali ini biarkan dia melihat apakah yang disebut kekuatan surgawi ini dapat menghancurkannya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Chu Guangsheng duduk bersila di puncak gunung. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan samar-samar tampaknya ada aura yang sangat kuat terpancar darinya. Auranya menyebar luas, seolah-olah dapat mengguncang surga.
Dari ketinggian yang tidak diketahui itu, gemuruh guntur yang dalam dan menyenangkan mulai terdengar, dan kekuatan mengerikan dari surga perlahan-lahan turun. Tak lama kemudian, angin menderu, awan gelap terkumpul dan seluruh dunia pun diselimuti kegelapan. Wajah Cukwaseng tampak serius. Ia menatap langit yang dipenuhi awan gelap. Ekspresinya terlihat lebih tegas. Kali ini, biarkan 3 tingkat malapetaka Yin yang membantunya mengasah tulangnya dan membersihkan sumsumnya sehingga bisa mencapai kekuatan tempur yang luar biasa. Mari kita mulai. Cukwaseng menghela nafas ringan dan perlahan menutup matanya. Ada suara gemuruh yang terus-menerus di langit, dan di samping awan hitam pekat, tiba-tiba terpancar cahaya yang menyilaukan. Nafasnya yang sangat kuat menyapu, dan matahari yang sangat menyilaukan segera terbit. Wajah Cukwaseng terlihat sangat serius. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam awan gelap dan matahari. Di bawah kekuatan semacam ini, bahkan praktisi kuat di ranah Yin yang akan gemetar ketakutan saat merasakan getaran di sekujur tubuhnya. 3 kali lipat tingkat kesengsaraan Yin Yang. Cukwaseng bergumam. Kekuatan di sekelilingnya didorong hingga ekstrim. Formasi cahaya matahari besar dan tangan pembunuh naga liar diaktifkan olehnya pada saat bersamaan, membentuk 2 pertahanan yang kokoh untuk memblokir kesengsaraan Yin Yang. Gelombang fluktuasi dahsyat saling mempengaruhi dan aura teror menjadi semakin kuat. Pada saat ini, awan gelap itu tiba-tiba melonjak hebat dan seberkas cahaya gelap melesat keluar darinya, menuju langsung ke Cukwaseng di bawah. Dibandingkan dengan VR, saat dia mengatasi kesengsaraan Yin Yang, sinar cahaya gelap ini hanya 1/10 dari ukurannya, tetapi warnanya jauh lebih pekat. Dan samar-samar ada gelombang kengerian yang tak terlukiskan beriak keluar darinya. Pada saat sinar hitam pekat itu ditembakkan, matahari juga meledak dengan fluktuasi yang sangat mengerikan. Saat berikutnya, seberkas cahaya yang sangat menyilaukan melesat keluar darinya, dan bersama dengan sinar hitam pekat itu, ia melesat ke arah Cukwaseng di bawah. Ekspresi Cukwaseng sangat serius, tangannya terus berubah, dan kekuatan dahsyat keluar dari tubuhnya, terus-menerus mengalir ke dalam 2 serangan itu. Formasi cahaya matahari besar bergetar, dan kekuatan di dalamnya langsung melonjak, dan jantung cahaya yang menyilaukan muncul darinya. Di sisi lain, tangan pembunuh naga itu mengeluarkan aura kuno dan keempat jarinya dengan cepat berubah menjadi kristal. Cahaya hitam dan putih sangat cepat dalam sekejap mata. Mereka hanya berjarak 100 kaki dari kedua serangan itu. Kemanapun ia lewat, seluruh dunia tampak bergetar dan aura yang amat mengerikan berkecamuk liar. Saat berikutnya, 2 sinar cahaya hitam dan putih melesat turun bertabrakan dengan formasi cahaya matahari dan tangan pembunuh naga dengan cara yang mengejutkan. Tabrakan semacam ini langsung menimbulkan gelombang yang sangat dahsyat. Formasi cahaya matahari dan tangan pembunuh naga yang tampak mengagumkan itu tak bertahan terlalu lama sebelum retakan muncul dan langsung meledak. Tubuh Cukwaseng langsung bergetar dan darah di dadanya melonjak hebat. Ada pandangan terkejut yang mendalam di matanya. Tak peduli apa yang telah diduganya sebelumnya, hanya melalui kontak yang nyata dapat merasakan kekuatan kesengsaraan 3 Yin Yang. 3 teror ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh praktisi ranah Yin yang tingkat kedua biasa. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak boleh panik sama sekali saat ini. Jika tidak, dia akan benar-benar terkubur dalam kesengsaraan Yin Yang. Cukwaseng memaksakan diri untuk tetap tenang. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan raungan naga terdengar dari tubuhnya. Cahaya merah darah menyebar, membentuk tirai cahaya darah tebal yang menghalangi amukan kesengsaraan Yin Yang. Kesengsaraan Yin Yang turun dan fluktuasi dahsyat disertai oleh cahaya menyilaukan.
yang langsung menutupi tirai cahaya berwarna merah. Untuk sesaat, seluruh dunia dipenuhi dengan cahaya hitam dan putih, dan gelombang dahsyat yang mengerikan terus berngamuk. Liu Fei mengepalkan tangannya erat-erat, tampaknya terlihat sangat gugup. Dia tahu dengan jelas bahwa apapun yang terjadi selanjutnya akan menentukan keberhasilan atau kegagalan kesengsaraan Yin Yang. Terima kasih.